Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Modern Bisnis. Pertama, perkenalkan, nama saya Berdani Atala Zahran dan NPM akhir 277 dan rekan saya Viviana Bujirayu dengan NPM 146. Nanda Ahila Zahra dengan NPM akhir 123. Rita Monika Yaranda dengan NPM akhir 345. Baik, di sini kita akan membuat video mengenai modelan bisnis yang akan objeknya itu adalah dari UMKM yang namanya Laris Food. Baik, sekian, terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Selamat menonton. Halo teman-teman, jadi di sini kita sedang menemui dosen pengampu mata kuliah pemodelan bisnis. Mungkin dari Pak Rusdi bisa dibantu untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Jadi mata ajar pemodelan bisnis ini adalah suatu keilmuan yang diterapkan di perkuliahan khususnya untuk teman-teman di administrasi bisnis. Salah satu mata ajar yang cukup dianggap penting dalam kita menghadapi era global modernisasi ke depan, sehingga paling tidak adik-adik ini nanti akan memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat publik bahwa model bisnis itu begitu penting. Baik, jadi kita udah bersama Ibu siapa? Latifah. Ibu Latifah selaku pemilik usaha dari Laris Food ini ya Bu ya? Betul. Mungkin bisa dijelasin Bu kayak usaha ini tuh Pak Ibu bangun tuh kayak kenapa gitu? Ya, awalnya itu pertama pasti kebutuhan. Pertama itu kebutuhan. Kedua itu hobi. Terus yang ketiga, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Nah tadi kenapa kebutuhan? Ya kalau kita tidak bicara kebutuhan, saya tidak akan memulai. Ya. Terus kenapa jadi ketemu masakan? Karena itu hobi saya. Nah yang ketiga tadi kan saya ingin memanfaatkan waktu saya tuh semaksimal mungkin, karena dulu saya pernah bekerja, kedua jadi ibu rumah tangga dan anak-anak sudah mulai besar, ketiga memang saya sebagai perempuan itu kan memang hobinya di dapur gitu. Mungkin saya langsung saja tanya tentang seputar bisnis gitu ya. Mungkin pertama untuk customer segment atau segmen pelanggan gitu. Ketika ibu membangun bisnis ini, ada nggak Bu target utama, siapa sih yang bakal dilayani, siapa sih yang bakal dituju untuk membeli produk-produk ini? Ya, target oriented kita tuh, market target kita tuh ya mahasiswa, karena lokasi yang kita tuju kan memang dekat kampus, berarti kan mahasiswa target 80% lah ya. Kalau kita target utama 100% mahasiswa, misal libur kan kita kehilangan pasar. Nah, jadi 80% mahasiswa, 20-nya itu umum yang masyarakat yang lewat ya di sini atau yang di sekitar sini. Nah, kalau 80% itu mahasiswa berarti menunya yang simple. Menu rumahan tapi agak kekinian. Karena kan mahasiswa pengen seleranya enggak itu-itu aja tapi harga terjangkau. Nah, terus makanya saya mengcombine, ada harga murah yang crispy gitu kan. Lele crispy itu kan biasa sebenarnya, tapi buat mahasiswa yang kondisinya memang misalnya lagi kesulitan ekonomi itu masih bisa dibeli gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk masyarakat umum kita ada nasi kebuli, lontong sayur gitu. Nah, ya untuk ya selingan lah. Kenapa saya tidak mengambil yang pada umumnya dijual orang? Ya, saya ingin berbeda. Kalau saya menjual misalnya nasi Padang, saya akan berperang dengan nasi Padang yang sudah lama di sini, ya kan? Jadi saya berbeda supaya apa? Pada saat saya buka, orang pengen nyoba. Di depan pun memang di kami di binaan UMKM, apabila kamu jualan barang kamu belum dicoba gimana rasanya,
bagaimana kualitas produk kamu harus tulis di depan price harganya. Nah, saya tulis di depan adalah mulai 13.000, ada yang 10.000. Jadi mahasiswa yang pengen makan atau orang umum yang ingin makan, dia ini nggak usah mikir lagi mau rasanya bagaimana. Oh iya, ini ada nih di sakuku, cukup untuk segitu. Nah, jadi kadang ada yang nanya kok bisa langsung rame gitu ya, kok bisa ada langsung beli gitu ya, karena saya menerapkan price di depan, harga utama itu harga, karena biar mahasiswa tuh nggak takut masuk gitu, nanti mahal. Mungkin kita lanjut ke value proposition atau progres nilai dari usaha Ibu. Yang menurut Ibu tuh apa nilai lebih atau daya tarik utama dari bisnis makanan Ibu? Mungkin dari segi rasa, harga, atau porsi begitu. Nah ya, kalau saya tuh Mbak, kan ada orang bilang itu kan produk branding itu penting, tapi menurut saya personal branding itu juga jauh lebih penting. Orang mungkin banyak jualan rasa, murah gitu ya, tapi kalau orangnya kaku, orangnya nggak welcome sama mahasiswa, jadi saya menjadikan diri saya tuh seperti ibu. Jadi mereka mau datang misalnya kurang ini, oh silakan. Saya kadang nggak ngenain cas, kalau misalnya Bu boleh nggak nambah gitu, oh iya monggo. Kadang berapa Bang, nggak usah. Jadi tetap dibayar sesuai porsi. Jadi saya punya prinsip, berbisnis itu bukan hanya sekedar untung rugi, bukan, tapi surga dan neraka, pahala, sedekah gitu. Jadi kalau buat pendatang yang hadir di sini, silahkan gitu, nggak usah takut. Kalau masih porsinya tuh nggak satu porsi gitu Bu, bisa imbu ya saya kasih gitu, saya tambahin gitu. Kecuali bilang Bu ini satu porsi lagi ya, beda gitu. Nah, jadi keramahan, terus kita tidak memperlakukan pelanggan itu begitu kaku, enggak. Jadi saya memperlakukan seperti anak saya sendiri, keluarga saya sendiri. Mungkin selanjutnya ke pertanyaan saya ya Bu, yaitu di channel. Nah, selama Ibu menjalankan bisnis ini, Ibu menggunakan teknik promosi nggak Bu? Selama menggunakan teknik promosi itu, Ibu memanfaatkan media sosial juga Ya, atau? betul. TikTok, Instagram, WA, terus yang paling penting tuh ya ini ya, kalian promosi langsung Dari mulut ke mulut. ya, dari mulut ke mulut ya, itu yang sangat penting buat saya. Kalau misalnya melihat gambar itu aja kan masih berapa persen, tapi yang dari mulut ke mulut itulah yang penting. Jadi kalau misalnya kayak kalian gini, saya nggak apa-apa kalian bukan pelanggan saya, mungkin hanya dengar di situ bisa loh buat wawancara, di situ bisa buat penelitian, tapi setidaknya dari 4-3 orang ini ada satu lah yang nempel gitu, itu salah satunya. Nah, selanjutnya kita ke customer relationship ya Bu. Nah, seperti yang saya lihat di sini kan ada GrabFood ya Bu. Nah, Ibu memanfaatkan GrabFood ini sejauh ini tuh gimana sih penilaian pelanggan itu mempengaruhi keberhasilan dari bisnis Ibu? Iya, kalau di Grab, di apa yang jual online itu, aku nggak nyebut merek. Iya. Jadi kalau aku jual online itu nggak seramai yang customer yang offline gitu. Jadi sementara ini masih ya berapa persen penggunanya. Kalau saya ada sih yang ngasih bintang kayak gitu ada, tapi enggak, maksudnya saya tidak terlalu peduli juga ya mau penilaiannya tuh apa, pokoknya saya fokus sama produk saya gitu. Dan misalnya ada yang tidak cocok itu biasa, karena saya tidak mungkin mengikuti semua selera orang. Yang datang repeat order berarti itulah target saya, gitu aja ya. Kalau online jalan ada yang pakai kalau yang itu tadi yang umum, terus yang dari Pemkot juga ada. Biasanya kalau yang Pemkot online itu ya tetap japri dulu, karena mengkonfirmasi bahwa mereka mengorder lewat gitu. Itu dari Pemkot Surabaya, itu namanya Epekan. Pernah dengar? Belum. Nah, itu informasi baru. Epekan itu produknya dari Wali Kota Surabaya untuk komunitas UMKM yang binaannya
dari kelurahan, kecamatan sampai kota media itu ada di situ. Berarti kan jalan kita yang hanya untuk mengenai usaha itu. Jadi selama itu menjalankan usaha itu kendala terbesar itu apa? Diri sendiri, yang semangat itu kan lebih baik. Jadi yang pertama itu konsistenkan semangat kita berprestasi. Menurut saya bisnis saya ini belum masih gagal. Ada yang namanya bisnis itu masih dikerjakan oleh karyawan. Dan tidur-tiduran kantor saya punya ngomong di tangan. Jadi karena ini merintis, jadi semangatnya harus bukan 2 kali lipat tapi 10 kali lipat. Orang yang konsisten. Karena kalau kita sudah hari ini buka, besok itu kita yang kehilangan momen lagi, kalau ada kita sudah konsisten. Ya, saya nyari orang. Memang tadinya bertahap ya, kalau melihat pertumbuhan semakin baik dan konsep. Saya selama ini kan ada istilah itu bilang Nexo, jadi semua A sampai Z itu dikerjakan satu orang yang tampil satu orang. Nah saya ingin saat itu saya ada asisten, syukur nanti misalnya di cabang lain saya full gitu kan dikerjakan oleh karyawan. Jadi niat saya bukan hanya pribadi keuntungan tadi karena faktor keuntungan, tapi nanti lama-lama saya bisa membantu Oh ya, berarti kan mungkin pertanyaannya masih belum dijawab. Untuk tahun pendidikannya tahun sekolah ini baru 25 Februari 2024 yang di sini loh ya. Tapi kalau misalnya di rumah itu kan belum begitu. Nah yang tadi konsisten dan masih banget si orang online dan apa jualan online dan offline ini 25 Februari 2024. Konsisten itu, nah itu tadi saya harus ikut komoditas. Di komoditas itu kami diajarkan bagaimana ikut sosialisasi itu PIRT. Ya kan jadi nggak cuma dirasa tapi kebersihan, bagaimana menjaga supaya tidak terlalu banyak lawan, ya kan, bagaimana kita membuka usaha itu sudah diajarin di dinas kesehatan waktu itu, dinas koperasi juga selalu ada pendidikan. Di situ kalau konsistennya kan saya ikut sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal itu juga dikasih tahu bahwa produk-produk yang kita beli khususnya ayam, ikan itu adalah yang sudah sertifikasi halal. Dan saya tidak semua serta-merta itu beli di pasar. Jadi seperti ayam saya belinya di Prima, ya kan, di Prima. Ya, kalau masa tradisional itu bahan baku kan saya kasih bakar daun ya. Kalau misalnya pas lagi kosong di masa itu kan daun itu sudah selalu ada. Dulu pernah kosong, jadi saya sudah punya pelanggan yang katanya saya memang lagi tidak punya aktivitas, biasanya cuma jadi tukang parkir di restoran yang tidak punya pekerjaan tetap, itu saya bagikan kan kalau misalnya nah itu beliau yang beli 20.000 itu bisa buat 1 minggu. Nah terus kalau misalnya tadi saya bilang karena saya sudah berikut sertifikasi halal, otomatis ayam, telur, sama itu kan